Selamat datang kembali dalam penjelasan tentang sistem peredaran darah manusia, part yang kedua. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, bahwa sistem peredaran darah manusia atau kardiovaskuler memiliki fungsi untuk mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh dan membuang sisa-sisa metabolisme keluar tubuh, serta menjaga kestabilan suhu tubuh agar tetap hangat. Ada 3 bagian penting dalam sistem peredaran darah, yaitu darah, jantung, dan pembuluh darah. Selanjutnya kita akan membahas tentang jantung. Jantung adalah organ yang paling sibuk di dalam tubuh manusia, yang berfungsi sebagai pemompa darah untuk dialirkan ke seluruh tubuh, dan terletak di rongga dada pada bagian tengah dan agak ke kiri di antara paru-paru. Teman-teman juga pasti tahu kalau jantung terus berdenyut bahkan ketika kita tidur. Secara umum, denyut jantung pada bayi usia 0-1 tahun sekitar 100-160 denyut per menit. Pada anak-anak usia 6-15 tahun yaitu sekitar 70-100 denyut per menit, dan pada orang dewasa sekitar 60-100 denyut per menit. Selanjutnya adalah bagian-bagian jantung yang terdiri dari 3 bagian, yaitu lapisan jantung, katup jantung, dan ruang jantung. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah lapisan jantung. Lapisan jantung terdiri dari epikardium yang merupakan lapisan luar yang melindungi jantung, miokardium yaitu lapisan tengah yang terdiri dari otot jantung dan bertanggung jawab untuk kontraksi dan memompa darah, dan yang ketiga adalah endokardium yaitu lapisan dalam yang melapisi jantung dan katup. Bagian kedua adalah katup jantung yang terdiri dari 4 bagian besar, yaitu katup pulmonalis yang terletak antara vertikal kanan dan arteri pulmonalis, katup trikuspid yang terletak antara atrium kanan dan vertikal kanan, katup aorta yang terletak antara vertikal kiri dan aorta, dan katup mitral atau bikuspid terletak antara atrium kiri dan vertikal kiri. Bagian yang terakhir dari jantung adalah ruang jantung, yang terdiri dari 4 ruang. Yang pertama, serambi atau atrium kanan, yaitu tempat menerima darah yang kekurangan oksigen dari tubuh melalui pembuluh darah vena cava superior dan inferior. Yang kedua adalah bilik atau vertikal kanan, yaitu tempat memompa darah yang kekurangan oksigen ke paru-paru melalui pembuluh darah arteris pulmonalis. Yang berikut adalah serambi atau atrium kiri, yaitu tempat menerima darah yang kaya oksigen dari paru-paru melalui pembuluh darah vena pulmonalis. Dan yang terakhir adalah bilik atau vertikal kiri, yaitu tempat memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah aorta. Selanjutnya adalah komponen terakhir dalam sistem peredaran darah manusia, yaitu pembuluh darah. Terdapat 3 pembuluh darah yang berperan di dalam sistem peredaran darah manusia, yaitu pembuluh darah vena yang memiliki fungsi mengembalikan darah yang kekurangan oksigen dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Yang kedua adalah pembuluh darah arteri yang berfungsi membawa darah yang kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Dan pembuluh darah yang terakhir adalah pembuluh darah kapiler, pembuluh darah terkecil yang menghubungkan arteri dan vena dan merupakan tempat pertukaran zat antara darah dan jaringan tubuh. Kita telah selesai membahas tentang komponen penting dalam sistem peredaran darah manusia. Kira-kira bagaimana proses peredaran darah dalam tubuh manusia? Kita akan lanjut membahasnya di video part yang ketiga. Terima kasih.